Di antara keutamaan mendidik anak, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahasanya mendidik anak menjadi anak yang lebih saleh. Ini termasuk bagian dari bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, anak itu hibah. Anak itu hibah. Allah mengatakan, yahabu liman yasha'u inatsan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah memberikan hibah kepada siapa saja anak perempuan, dan Allah berikan hibah kepada siapa saja anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka anak berpasangan laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah jadikan siapa saja yang Allah kehendaki aqiman, orang yang aqim, ya, orang yang mandul, tidak punya anak. Baik. Sehingga hadirin yang kami hormati, anak itu hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bagian dari bentuk mensyukuri hibah dari Allah, pemberian dari Allah. Kita harus berusaha merawat anak ini dengan baik. Tidak hanya sebatas merawat fisiknya, termasuk juga merawat mentalnya. Mendidik mereka agar menjadi manusia yang lebih sempurna. Baik. Jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki nama Al-Wahhab. Dan Allah menghibahkan apa saja yang Allah kehendaki untuk para hambanya. Hibah itu pengertiannya adalah pemberian tanpa syarat. Hibah itu pengertiannya adalah pemberian tanpa syarat. Baik. Artinya begini, Allah bisa saja memberikan sesuatu kepada hambanya tanpa mempersyaratkan hamba ini harus memberikan sesuatu kepadanya. Sehingga Allah tidak mempersyaratkan kepada kita, kamu jadi bertakwa dulu baru tak kasih, atau kamu ibadah dulu baru tak kasih, atau kamu jadi soleh dulu baru tak kasih. Allah tidak pernah mempersyaratkan seperti itu. Karena Allah bisa saja memberikan sesuatu kepada hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Meskipun hambanya secara nilai kurang dari, ya, atau terlalu masih jauh dari derajat orang yang bertakwa, atau mungkin masih jauh dari derajat orang yang saleh. Namun Allah Al-Wahhab, zat yang memberi hibah. Karena itulah hadirin bahkan Allah, jangan malu untuk berdoa kepada Allah, memohon apapun kepadanya, meskipun bisa jadi kita masih jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih jauh dari derajat saleh, kita masih jauh dari derajat takwa, tapi ingat Allah Al-Wahhab, zat yang maha memberi. Dia bisa memberikan apapun yang dibutuhkan oleh hambanya tanpa syarat. Silakan meminta dan silakan berdoa. Karena terkadang ada orang yang dia merasa malu, saya ini kan penuh dengan dosa, masa saya harus berdoa. Akhirnya dia putus asa dan tidak mau berdoa. Padahal ini sikapnya siapa? Sikapnya orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang saudaranya Yusuf, innahu la yai'asu min rahmatillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada orang yang putus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ada di antara kita yang mengharapkan ingin tambah anaknya, atau berharap bisa memiliki keturunan karena hingga saat ini belum memiliki anak. Ada di antara kita yang ingin menghendaki sesuatu, terus kita ingin meminta kepada Allah. Jangan merasa malu untuk meminta kepadanya, meskipun kita masih penuh dengan kekurangan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha memberi hibah kepada hambanya, artinya pemberian tanpa syarat. Kemudian hadirin bahkan Allah, mendidik anak itu bagian dari upaya untuk mengurangi potensi fitnah yang ada di tengah keluarga kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa keberadaan harta dan anak itu adalah sumber fitnah bagi siapa? Orang tuanya. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah. Artinya keberadaan anak bisa menjadi sumber potensi atau potensi sumber dosa bagi orang tuanya. Karena itu ketika kita mendidik anak ke arah yang lebih baik, kita berharap semoga potensi fitnah itu lebih bisa ditekan, lebih kecil. Karena anak kita mendukung posisi kita dalam berdakwah, mendukung posisi kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di antara keistimewaan ketika orang itu memiliki anak yang saleh, dia bisa mendapatkan pahala
dari setiap amal anaknya. Dia bisa mendapatkan pahala, orang tua akan mendapatkan pahala dari setiap amal soleh yang dilakukan oleh anaknya. Nabi SAW pernah bercerita tentang keutamaan memiliki anak yang dia menghafalkan Al-Quran. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, dari Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa ta'allama wa 'amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nurin dau'uhu mithlu dau'i syamsi." Siapa yang membaca Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan mahkota kepada orang tuanya kelak di hari kiamat dalam bentuk mahkota cahaya. Terangnya itu sebagaimana terangnya matahari. Pak, apa orangnya nggak kebakar, Pak? Kita yang jauh dari matahari saja sudah merasa kepanasan. Ini kok terangnya seperti terangnya matahari. Yang disamakan itu terangnya, bukan panasnya. Karena ada nur, ada diya. Bedanya apa? Kalau nur itu cahaya yang tidak memancarkan panas. Kalau diya itu sinar yang dia memancarkan cahaya dan sekaligus memancarkan panas. Baik, nur itu seperti apa, Pak? Cahaya bulan. Kalau diya itu seperti cahaya matahari. Baik. Di sini Nabi SAW menyebutkan terangnya itu sebagaimana matahari. Orang tuanya dikasih mahkota yang terangnya sebagaimana terangnya matahari. Wa yuksa walidahu khullatain la taqumu lahumad dunya. Dan orang tuanya akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dua pakaian yang itu nilainya jauh lebih istimewa dibandingkan dunia. Akhirnya orang tuanya ini penasaran. Dia pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakulani, mereka mengatakan, bima kusina hada. Ya Allah, apa sebab kita mendapatkan keistimewaan pakaian semacam ini? Fayuqal, kemudian ada yang menjawab, bi akhdhi waladikumal Qur'an. Karena anakmu telah mempelajari Al-Qur'an. Subhanallah. Orang tuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena anaknya dekat dengan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Bapak Ibu pengen nggak orang tuanya dikasih keistimewaan semacam ini? Pengen nggak? Pengen. Barangkali orang tua kita sudah meninggal dunia, Bapak Ibu kita sudah meninggal dunia. Ada kesempatan untuk memberikan mahkota yang istimewa bagi mereka. Dengan cara apa? Jadilah hamba Allah yang dekat dengan Al-Quran. Mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, berusaha membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan berusaha untuk mengamalkannya. Berarti kita perlu belajar tafsir. Dan kita perlu untuk melakukan tadabbur Al-Quran. Selanjutnya kita berusaha untuk mengamalkannya. Semoga ini bagian dari upaya kita untuk memberikan mahkota yang istimewa bagi orang tua kita kelak di hari kiamat, meskipun bisa jadi mereka tidak merasa hadiah setelah mereka sudah wafat, ya. Nah, termasuk ketika kita juga mengharapkan hal yang sama, maka coba lakukan perjuangan untuk mengarahkan anak kita dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya memberikan balasan kepada kita berupa mahkota yang sama dan pakaian hiasan yang sama. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tabrani. Hadis yang kedua ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati karrajuli syahib yaqulu li sahibihi hal ta'rifuni. Kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang. Kemudian dia bertanya kepada sahibnya, orang yang ahli dengan Al-Quran, yang terbiasa dengan Al-Quran, hal ta'rifuni, kamu kenal siapa aku? Kemudian dia menjawab, ana alladhi kunta ashara laylaka wa adma'u hawajiruka wa yudi'u ala ra'sihi tajul waqar wa yuksa walidahu khullataini la takumu lahumad dunya wa ma fiha. Lalu Al-Quran yang sudah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai lelaki tadi, dia mengatakan, aku adalah sosok yang dulunya membuat kamu tidak tidur malam,
membuat kamu merasa kehausan, ya, karena dia rajin membaca Al-Quran. Kemudian diletakkanlah tajul waqar, ya, diletakkanlah mahkota keagungan yang berada di kepalanya, dan orang tuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala 2 perhiasan atau 2 pakaian yang nilainya jauh lebih mahal dibandingkan dunia seisinya. Kemudian orang tuanya bertanya, "Ya Rabbi, anna lana hadha?" Ya Allah, dari mana saya bisa mendapatkan ini? Fayuqalu lahuma bi ta'limi waladikumal Qur'an. Kemudian disampaikan keduanya, karena anakmu belajar Al-Qur'an. Baik. Hadirin yang kami hormati, kalau kita ingin memberikan kado yang istimewa bagi orang tua yang sudah meninggal, ya, coba kita berusaha untuk mendekat kepada Al-Quran, membiasakan diri dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Orang tua kita mungkin tidak pernah tahu kalau kita dekat dengan Al-Quran, dan mereka bahkan tidak tahu balasan yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Namun tiba-tiba di hari kiamat Allah kasih mereka istana, Allah kasih mereka apa? Mahkota cahaya, Allah kasih mereka pakaian yang sangat indah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan mereka yang memiliki anak yang saleh, derajatnya akan dinaikkan di surga. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang derajatnya sahih, disahihkan oleh Syalbani, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah, fayaqulu anna hadha." Ada seseorang yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di surga. Lalu dia pun bertanya, "Anna hadha?" Ya Allah, dari mana saya bisa mendapatkan derajat ini? Fayuqal, kemudian dijawab kepadanya, "Bistighfari waladika laka." Karena ini hasil istighfar anakmu untukmu. Anaknya sering memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk orang tuanya. Ya. Jangan bosan-bosan untuk membaca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita. Semoga dengan itu derajat orang tua kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.